Jemaat yang terkasih, ini adalah siaran tunda ibadah hari Minggu yang kami rekam secara langsung dari ibadah pertama. Ibadah tunda ini sudah melalui proses editing oleh tim digital tanpa mengurangi dan atau menambah elemen-elemen lain dalam ibadah. Perlu diketahui, sebelum dan setelah ibadah, seluruh presbiter yang bertugas, jemaat, dan anggota tim digital mengikuti seluruh ketentuan protokol pelaksanaan peribadahan dalam adaptasi kebiasaan baru, sesuai instruksi pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini Majelis Sinode GPIB. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Selamat datang dan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Terima kasih sudah datang dalam ibadah Minggu di gedung gereja GPIB Jemaat Sejahtera Bandung. Yang bagi kita mulai kembali di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Hidup ini penuh dengan peristiwa, tantangan, dan persoalan-persoalan yang sering membuat kami mendengar apa yang menurut kami bisa membawa kami keluar dari persoalan, tapi ternyata tidak, malah membuat kami semakin jatuh. Padahal untuk menjalani hidup yang diberkati, kami hanya diminta untuk mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan yang adalah sumber kehidupan ini. Semoga melalui ibadah Minggu hari ini, kita kembali diberkati oleh Tuhan dan firman-Nya, Pemberita firman minggu ini adalah Bapak Pendeta Edi Meyer, MTH. Marilah kita mengawali ibadah kita ini dengan berdiri dan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian pembukaan. Umat menghadap Tuhan dari Kidung Jemaat 478 bait 1 dan bait 2.
Jemaat sekalian, marilah kita awali ibadah ini dengan menerima doa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing di dalam ibadah hari ini diambil dari Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terimalah salam Rasul. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Jemaat persilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, di dalam Yesus Kristus, hidup yang kami jalani bukanlah sesuatu yang otomatis tetap hidup dan tetap begitu. Tetapi hidup adalah anugerah dari Tuhan yang kita terima. Oleh karenanya, kami harus menjadi orang yang bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan beri. Lalu mengajarkan kepada kami juga agar menjadi orang yang suka mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan dan katakan kepada kami, supaya hidup ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan kami menjadi berkat bagi sesama. Ini permohonan serta doa kami pada hari ini. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan
Jemaat sekalian, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus ketika kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca dan dengarkan bersama-sama. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat sekalian, marilah bersama kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Ulangan 9 ayat yang pertama sampai yang ketiga, yang menyatakan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allah, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepada oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Saudara-saudara, pepatah ini merupakan ungkapan tentang kebodohan seseorang yang tidak mau mengambil hikmah dari kesalahan yang sama. Kira-kira arti dari ungkapan pepatah itu seperti itu. Dan ungkapan ini kiranya juga yang menjadi peringatan serta harapan yang disampaikan Musa di tengah-tengah kesempatan terakhir bersama-sama bangsa Israel yang dikasihinya, sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, 40 tahun yang silam, di tempat yang sama seperti sekarang dalam pembacaan kita hari ini, Musa
menyaksikan bangsa yang dipimpinnya itu memberontak terhadap Allah dalam ketakutan ketika mereka mengetahui bahwa mereka akan menghadapi bangsa enak di Kanaan yang dikatakan jauh lebih kuat dan jauh lebih tangguh daripada mereka. Karena mereka tidak mau dan memberontak, itulah Allah kemudian menghukum Israel sehingga generasi tersebut habis binasa dalam pengembaraan 40 tahun di padang gurun. Kita bisa baca di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 32 dan 33. Di situ dikatakan generasi yang memberontak binasa dalam pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun. Karena mereka gagal mengandalkan kekuatan mereka sendiri ketika berhadapan dengan lawan yang lebih tangguh. Mereka menjadi takut dan gemetar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bacaan kita hari ini dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua, pada kesempatan ini bagaimana Allah itu menggambarkan kehebatan dari bangsa-bangsa yang mendiami tanah Kanaan, bahwa bangsa Israel bukanlah tandingan dari bangsa-bangsa yang mendiami tanah Kanaan itu. Bahkan dikatakan di dalam ayatnya yang kedua bagian terakhir, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Itulah kenyataan yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Karena itu, dengarkanlah kata-kata Allah yang tetap mengasihi Israel. Sebab kini keturunan berikutnya dari bangsa yang pernah memberontak itu diberikan kesempatan kedua oleh Allah untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi generasi pertama memberontak dan harus dihukum 40 tahun dalam pengembaraan. Generasi kedua yang sekarang ini yang dipimpin oleh Musa kembali diberikan kesempatan yang sama untuk memasuki tanah Kanaan. Dan sekali lagi Musa kembali memperingatkan bangsa Israel agar tidak gentar menyeberangi sungai Yordan dan menghadapi penduduk Kanaan yang jauh lebih besar dan lebih kuat, apalagi ditambah dengan kota-kota mereka yang besar dan berkubu sampai ke langit. Itu kenyataan yang memang Tuhan katakan kepada bangsa itu. Karena itu, menghadapi situasi yang seperti itu, umat Israel diminta untuk dengarkan apa yang Tuhan katakan, termasuk dengarkan apa yang Tuhan mau lakukan di hadapan mereka. Dan ternyata ayat yang ketiga dalam pembacaan kita ini, inilah yang Tuhan mau katakan. Sebagaimana Allah berjalan di depan Israel dengan tiang awan dan tiang api, demikianlah Dia akan berjalan di depan pasukan Israel
sebagai api yang menghanguskan untuk mengalahkan musuh mereka. Itu terjemahan atau pengertian yang sederhana dari ayat yang ketiga. Sebagaimana dulu Allah telah berjalan dalam tiang awan dan tiang api di depan umat Israel yang mengembara di padang gurun, kini Allah yang sama berjalan di depan mereka sebagai api yang menghanguskan untuk mengalahkan musuh mereka. Dalam hal ini Musa mau menyadarkan Israel bahwa kemenangan bukanlah terletak pada seberapa banyak, seberapa kuat, dan seberapa gagahnya mereka. Bukan juga pada kepandaian mereka dalam menyusun strategi untuk berperang. Sesungguhnya kunci keberhasilan bangsa Israel adalah karena intervensi dari Allah sendiri atau campur tangan Allah sendiri. Inilah rahasia penaklukan tanah Kanaan, bahwa keberhasilan mereka bukan pada keunggulan diri orang Israel. Mereka tidak sebanding, melainkan karena keberhasilan Allah yang memimpin hidup mereka. Bahwa sesungguhnya kekuatan bangsa Israel bukan berasal dari kekuatan mereka sendiri, tetapi dari tangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari cerita Musa dengan bangsa Israel ini yang menjadi pembacaan Alkitab kita hari ini? Mari kita bercermin dari peringatan Musa terhadap Israel, baik dari generasi pertama yang akhirnya harus berjalan 40 tahun di padang gurun dan membinasakan mereka, maupun peringatan Musa terhadap generasi kedua dari Israel yang sekarang bersiap untuk menyeberangi Sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Bahwa Allah mau agar kita belajar untuk mendengarkannya. Saudara-saudara, manusia sukanya didengarkan. Sulit sekali manusia untuk mau mendengarkan. Jujur harus kita akui seperti ini, bahwa kita inginnya didengarkan, tapi malas untuk mendengarkan orang lain. Nah, melalui cerita ini, mari kita belajar untuk mau mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan dan sampaikan. Yang kedua, saudara-saudara, kita mau belajar untuk mengandalkannya, bukan bersandar pada kemampuan diri kita. Sebab seberapa besar kemampuan kita masih juga terbatas. Justru kita perlu bersandar kepada Allah yang kemampuannya tidak terbatas itu. Saudara-saudara, itu hal yang bisa kita pelajari dari cerita Musa dan bangsa Israel ini. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi
situasi yang penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, saudara-saudara, di tengah kita menghadapi bencana pandemik COVID-19 ini yang sampai sekarang masih belum berakhir, apakah kita perlu menjadi orang yang takut dan khawatir? Takut dan khawatir tertular COVID-19 sehingga kita perlu mengurung diri saja. Saya pikir tidak juga kita harus begitu. Namun bagaimana kita tetap sehat, itu yang penting. Supaya kita tetap sehat, kita tetap bisa berinovasi, tetap bisa berkarya, tetap bisa berguna untuk semua orang, sekalipun harus memperhatikan hidup dalam protokol kesehatan. Sebab pemerintah sudah membuka orang kembali beraktivitas, orang kembali bekerja, berinovasi. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana tetap menjaga kesehatan, supaya kita bisa berinovasi, beraktivitas, berkarya, dan tetap berguna bagi sesama manusia. Karena itu harus memperhatikan hidup dalam protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, memang kesehatan itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi tetap menjaga dan memperhatikan hidup yang sehat adalah juga tanggung jawab kita sendiri. Oleh karenanya barangkali kita perlu menjaga mulut. Artinya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga menjaga agar kita apa yang kita ucapkan dengan mulut kita tidak menghancurkan, tidak mencela, tidak bersungguh-sungguh, tidak mengeluh, melainkan membangun dan menguatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, renungan ini mau kita akhiri bahwa Tuhan menjamin akan berjalan di depan pasukan Israel yang akan menyeberangi Sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Allah akan menyertai di dalam menghadapi situasi yang bagaimana, asal kita mau dengar-dengaran dan mengandalkan Dia sebagai pemimpin dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin.
Bersama dengan semua orang percaya, mari jemaat Tuhan kita sama-sama berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersehati untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa. Ya Allah dan Bapa kami, puji syukur kami naikkan kepada-Mu, karena sampai hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bisa menikmati hari-hari kehidupan dalam kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang bersama, di mana kami boleh kembali memulai ibadah di gedung gereja ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sudah mendengarkan firman. Bagaimana Musa yang memimpin perjalanan umat Israel untuk memasuki tanah perjanjian, mempersiapkan mereka untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan dan sampaikan kepada mereka, supaya mereka sebagai umat memperhatikan dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di dalam surga, sekalipun umat menghadapi sebuah pergumulan tantangan, harus melalui sungai Yordan, harus mengalahkan bangsa-bangsa yang lebih kuat dari kekuatan yang ada padanya. Di tengah situasi yang seperti itu, mereka diminta untuk tidak mengandalkan kepada kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak diharapkan untuk menggunakan kepandaian mereka di dalam menghadapi musuh yang lebih kuat. Tetapi mereka diminta untuk mendengarkan Tuhan dan untuk mau mengandalkan Tuhan yang akan berperang menghadapi musuh-musuh mereka itu. Bapa di dalam surga, situasi kehidupan sekalipun berbeda dengan situasi kehidupan umat Israel pada waktu itu, kami pun sekarang berhadapan dengan sebuah bencana, pandemi COVID-19 yang terus terjadi sampai hari ini, dan tidak sedikit orang yang tertular. Tidak sedikit juga jumlah mereka yang tertular semakin banyak. Karena itu Tuhan ajarkan supaya kami memperhatikan hidup dalam kesehatan, menjaga hidup agar tetap sehat. Karena itu harus menjaga mulut kami,
dari semua konsumsi-konsumsi yang kami makan, dan juga menjaga mulut kami untuk selalu mengeluarkan kata-kata yang bersyukur kepada Tuhan, bukan mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan, menyakiti, bersungut-sungut dan seterusnya. Melainkan ajar kami untuk menggunakan mulut untuk mengeluarkan kata-kata yang menguatkan, menghibur, dan yang membangun. Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan ini, sekalipun kami harus berdampingan dengan pandemi COVID-19. Bapa di dalam surga, lindungi kami dan jaga kami terus ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah dan bangsa-bangsa di dunia, termasuk di dalamnya bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami di dalam mengupayakan kebaikan untuk semua masyarakat di dalam menghadapi pandemi ini. Biarlah ada kerjasama yang baik, ada respon yang positif dari masyarakat untuk memperhatikan hidup, yang selalu memperhatikan protokol kesehatan. Kami mau mendoakan juga untuk perjuangan para medis yang berupaya menangani mereka yang terpapar. Biarlah upaya-upaya untuk penanganan Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati upaya-upaya para medis untuk menghasilkan satu vaksin bagi pandemi COVID-19 ini. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa buat gereja-gereja yang sekarang ini juga membuka peribadatannya kembali ke gedung gereja, agar Tuhan menjaga gereja untuk memperhatikan protokol kesehatan supaya gereja tidak menjadi klaster baru. Tuhan berkati kami semua dalam kehidupan jemaat masing-masing. Di tengah-tengah situasi seperti ini, mungkin kami terkena dampak. Tuhan berikan kami kekuatan. Tuhan selalu memberikan kami kecukupan dari segala kebutuhan hidup kami. Kami mau berdoa untuk jemaat yang terbaring karena sakit. Tuhan, biarlah upaya yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka yang sakit boleh Tuhan sembuhkan kembali. Kami mau bersukacita bersama-sama dengan semua orang yang mengalami sukacita karena pertambahan umur, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang ada dalam keadaan duka cita karena orang-orang yang mereka kasihi telah dipanggil oleh Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dari vokal grup Mahanai, dari GPIB Evata Jakarta. Bersyukur. Bersyukurkan Tuhanku karena rahmat tak berbanding yang berlimpah bagiku. Tuhanku senang besar kasih-Nya, hal itu nyata di dalam hidupku. Semenjak di kandung waktu aku dibentuk, Tuhanlah menolong daku sepanjang umur hidupku. Dahsyatku teduh, ikut perintahnya penuh, Yesus penolong yang teguh. Walau dunia kan lenyap, kasih Tuhanku tetap, tak berubah dan kekal selamanya. Ku mau memuji, ku mau bernyanyi, ku mau bersyukur, memuji Tuhanku. Segalanya diciptakan bagiku, ku temukan semuanya menyenangkan hatiku. Ku mau bersyukur kepadaku, karena kasih-Nya melimpah bagiku. Dalam hidupku dikawal oleh Roh dan firman-Nya, yang menuntun dan mengawal masuk dalam kempakan. Penolong yang teguh, walau dunia kan lenyap, kasih Tuhanku tetap, tak berubah dan kekal selamanya. Ku mau memuji, ku mau bernyanyi, ku mau bersyukur, memuji Tuhanku. Walau topan menggerak dan gelombang menyerang, Tuhan kemuliaan hidupku. Ombak dahsyat pun teduh, ikut perintah-Nya penuh, Yesus penolong yang teguh. Walau dunia kan lenyap, kasih Tuhanku tetap, tak berubah dan kekal selamanya. Ku mau memuji, ku mau bernyanyi, ku mau bersyukur, memuji Tuhanku. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Jemaat dipersilakan membawa persembahan kolekte, persepuluhan, dan pembelian perangkat video streaming ke kotak yang tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah hati kami, agar kami mampu mengungkapkan syukur hati melalui persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, terimalah persembahan syukur kami dan jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terimalah syukur kami ini. Yesus anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan. Pembacaan Warta Sejahtera tanggal 2 Agustus 2020. PHNC periode 2020 sampai 2022. Berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 4950 garing 7 Romawi 20 garing NS 20 keputusan tanggal 22 Juli 2020 bahwa terhitung sejak tanggal 22 Juli 2020 pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020 sampai 2022 adalah sebagai berikut. Ketua Pendeta Edi Meyer, Ketua 1 Pendeta Ferdinand Ishak Mamangke, Ketua 3
Diaken David Gasper. Ketua 3, Penatua Alvino Muang Anson Sigaligin. Ketua 4, Penatua Ronald Kapwi Umua. Ketua 5, Diaken Gajah Dani Trevi Latuhen. Sekretaris, Diaken Tri Sulistyo Lubis. Sekretaris 1, Penatua Eva Asyahosa. Sekretaris 2, Penatua Sarjono Budi Prasetyo. Bendahara, Penatua Ani Kristina Leona. Bendahara 1, Penatua Sangal Panjaitan. Kepada anggota pelaksana harian Majelis Jemaat PHJ Masa Bakti 2017 sampai 2020 diucapkan terima kasih atas pelayanan dan pengabdiannya. Kepada anggota pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020 sampai 2022 diucapkan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Sidang Majelis Jemaat Khusus akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 17.30 bertempat di Gereja Sejahtera. Agenda serah terima PNJ periode 2020 sampai dengan 2022. Mohon kehadiran seluruh anggota presbiter pada waktu ini. Pemberitahuan ini bersifat undangan. Perangkat pelaksanaan untuk ibadah minggu. Diberitahukan kepada jemaat bahwa kegiatan ibadah-ibadah belum dapat sepenuhnya dilaksanakan di gedung gereja. Pelayanan ibadah masih menggunakan streaming video. Berkenaan dengan hal tersebut, gereja masih membutuhkan perangkat streaming sebagai berikut berupa 3 buah kamera dan lighting untuk syuting. Untuk itu, pada hari Minggu 2 Agustus 2020 dan seterusnya akan diadakan kotak persembahan khusus. Mengingat hal ini sangat penting, kami mengajak jemaat sejahtera untuk berkenan berpartisipasi meringankan kebutuhan pelayanan ibadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GBB Sejahtera mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Tuhan Yesus memberkati. Meninggal dunia, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Marinje David Dekanter Sunda Melwan dalam usia 83 tahun, sektor 6. Meninggal pada hari Minggu 26 Juli 2020 di Bekasi dan telah dimakamkan pada hari Senin 27 Juli 2020 di TPU Kristen Tanjungan. Sekian pembacaan kata sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, marilah kita berdiri. Marilah kita pulang untuk menjadi saksi baginya di tempat kita berada.
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.